berisi kandungan dengan kitab Futuhul Ghaib atau menyibak tirai-tirai pintu kegaiban karangan Syekh Imamul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Lain sampun terbahas risalah pertama, yakni arak telu hal seemang wajib harus dijalani oleh seorang yang beriman, oleh embe-embe tahu dan dalam kondisi apapun. Pertama nikah adalah dia wajib menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah dia pun orang mukmin niki, orang yang beriman niki harus menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketelun adalah dia redha dengan semua hukum-hukum Allah dan qada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini sebetulnya sangatlah kentara bahwa ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani ini kadang memang benar-benar ajaran tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa beliau sangat menekankan yang namanya syariat niki. Jadi denara istilah dengan betasawuf, dengan betarekat, aku lemun tinggalin seteparan aran syariat. Maka itu zindik. Nah, saat kedua nih kita coba kaji risalah saat kedua, bahwa ternyata seorang hamba Allah itu ada beberapa poin, beberapa hal penting yang memang harus juga ada di dalam dirinya. Kalau dia kepingin benar-benar menjadi hamba Allah, kalau benar-benar kepingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah maka wajib kita niki mengikuti dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan jangan mengubah-ubahnya. Artinya jangan sampai pegawaian teniki itu justru bertentangan dengan syariat yang diturunkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam beribadahnya kita nikah menyimpang dari ketentuan itu, maka seperti istilah tetangga sebelah maka itu bid'ah. Teman-teman berfaham maka itu disebut dengan bid'ah. Nah, jadi ikutilah dengan ikhlas. Nah, tuh sampun terbahas permasalahan ikhlas niki, bahwa ikhlas niki tidak dicampuri dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita mau mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, jangan terpaksa mengikuti apa-apa yang sudah ditempuh oleh Rasulullah. Dan itu beliau tinggalkan di dalam bentuk sunnahnya, yaitu qauluhu, fi'luhu, wa takriruhu. Perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan-ketetapan beliau. Nah, ini jangan sampai kita berbuat tidak sesuai dengan apa yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Apa-apa yang didasarkan kepada kitabullah. Lalu apa-apa yang emang sudah Rasulullah
tetapkan di dalam sunnahnya. Niki barulah kita benar-benar disebut sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ulangi saat pertama ini adalah ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan engkau mengubah jalan itu. Artinya hendek baik beribadah, menjalankan suatu kebaikan tanpa di situ tidak dibenarkan oleh sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak dibenarkan oleh syariat itu sendiri. Nah, itu sebabnya pada dasarnya yang namanya ibadah itu kita dilarang kalau tidak ada anjuran dari syariat dan tidak ada tuntunannya dari syariat. Jadi apa guna melakukan sesuatu kalau tidak ada dalil hukum syariatnya, kalau tidak ada pedoman untuk melaksanakannya. Atau misalnya contoh misalkan zakat fitrah dari kesugih menukar 2 ton isi. Karena zakat fitrah sudah ditentukan jumlahnya. Nah, itu yang disebut dengan mengikuti secara ikhlas apa-apa yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini ada 2 hal yang harus kita pahami, yaitu apa-apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, yang ditempuh oleh Rasulullah secara zahir, dan apa-apa yang ditempuh dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ruhani, batiniyah. Gitu. Nah, saat kedua adalah lalu patuhi Allah dan Rasulnya, ati Allah wa atiur Rasul, dan janganlah engkau durhaka. Nah, ini saya sedurhaka ojok Allah bagi Rasul kan wala durhaka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tentukan, tapi yang kita jalankan adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dikatakan di situ patuhilah Allah dan Rasulnya, jangan durhaka. Durhakanya kita itu berarti kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan ajaran-ajaran Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti durhaka kan? Durhaka hidup dengan toa. Artinya kan dia membangkang. Kita membangkang kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk ati Allah wa atiur Rasul. Taatilah, patuhilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah engkau durhaka kepada keduanya. Nah, ini misal taat tegang wajah Allah Subhanahu wa taala. Lagu cara taat wajah Allah Subhanahu wa taala melalui saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia kata ndak taati Rasulullah darakan. Kita bisa taat, mengetahui jalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pun selalu tergandeng di kita. Taat kepada Allah, ya taat kepada Rasulnya. Karena dia mungkin dia tahu taat kepada Allah, namun dia narak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ajahil kejaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ketelur adalah bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau menyekutukannya. Nah, ini berarti saat ketelur ini adalah kita benar-benar dianjurkan untuk benar-benar bertauhid, beriman, berakidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai mensekutukannya.
wala tusyrik bi'ibadatihi ahada, dan janganlah engkau menyekutukannya di dalam menyembahnya dengan sesuatu apapun. Sehingga ya dosa paling belik kan searan syirik nikah. Namun sampai mati ajal tiba kita masih dalam kesyirikan, maka ya tidak ada tempat yang pantas bagi kita, yaitu di neraka. Sehingga beliau berpesan itu, bertauhidlah, arti kuatkanlah imanmu, iktikadmu, akidahmu, tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau menyekutukan dengan sesuatu apapun. Bahkan lebih jauh dari di risalah berikut memang ini kita syirik kepada Allah itu ternyata kita lakukan di dalam diri kita dengan sifat-sifat yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap takabur, wujud, riya, itu bagi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah bentuk mensyirikkan Allah. Karena dia tempatnya di dalam qalbu, yang seharusnya di qalbu itu hanya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih ada penyakit-penyakit seperti itu, maka bagi Syekh Abdul Qadir Jailani kita juga sudah mensyirikkannya. Wujud itu kan menganggap diri ada, itu kan berarti ada selain Allah di dalam qalbu, maka syirik. Nah, yang keempat adalah Allah Maha Suci dan tidak memiliki sifat-sifat tercela. Jadi di sini kalau kita kaji di dalam Nabi sifat 20, Allah itu tidak bisa kita sifati dengan sesuatu yang tidak pantas melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sifat salbiyah. Karena Allah itu wujud, maka yang pantas untuk kita sifati kepada Allah itu adalah qidam dan baqa, begitu seterusnya. Jadi Allah itu maha suci, tidak memiliki sifat tercela. Jadi karena Allah maha suci, maha jamil, maha kamal, gitu kan, maka kita pun harus mendekat kepadanya dengan cara mengiktikadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada sesuatu sifat yang tercela pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru dia iktikad yang benar. Jadi kalau masih ada asyakku, keraguan dengan Allah Maha Suci tidak, ya sudah, akidah kita rusak. Yang bodoh subhanallah, kan itu Allah Maha Suci. Itu. Lalu yang kelima adalah jangan ragu kepada kebenaran Allah. Jadi ada kebenaran-kebenaran yang terkadang kita ragu di dalamnya. Hati kita, kalbu kita mengimani itu, tapi justru perbuatan kita mengingkarinya. Contoh misalkan di dalam talqin ini kan, di situ kan selalu diakhiri dengan hak. Mungkar dan nakir itu hak, keberadaan benar keberadaannya. Siksa kubur benar keadaannya, keberadaannya. Itu. Terus apa lagi itu? Yang ditalkin ini kan, itu semuanya adalah hak. Dan kita mengimani itu, lalu ternyata pegawaian justru mengingkarinya. Misal, kita yakini itu nufana, nggak terkekal kan? Lagu pegawaian kemarin teiru kekal.
Arti cenderung kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diarahkan teringat siksa kubur, diarahkan teringat hari kebangkitan, diarahkan teringat surga neraka, diarahkan teringat yaumul mizan, yaumul ba'ats, yaumul hisab. Jadi itu lisan kita mengatakan beriman, tapi perbuatan kita justru sebaliknya. Ya satu para jangan ragu kepada kebenaran Allah, bahwa semua yang datang dari Allah itu adalah hak. Kebahagiaan, musibah, apalagi penderitaan, kekurangan rezeki, itu adalah hak yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada diri masing-masing makhluk. Jadi barang siapa yang ragu kepada Allah, ragu dengan semua ketentuan Allah, ragu dengan kekuasaan Allah, ragu dengan ilmunya Allah, ragu dengan Allah Maha melihat, ragu dengan Allah Maha mendengar, ragu dengan Allah Maha terdahulu dan Dia yang akhir, ragu dengan Allah yang zahir dan batin, maka ya sudah batal. Itulah dia seburuk-buruk manusia. Nah, keenam ini adalah bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Nah, ini kesabaran ini juga sangat ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di jalan kita menjalani kehidupan ini kita. Jadi sesuai sampai sabar, maka dia hidup dengan hawa nafsunya. Jadi misal di dalam beribadah, untuk bisa merasakan kenikmatan beribadah itu, para ahlul haqiqah itu sampai 20 tahun. Ada sampai 20 tahun ngaji, baru merasakan nikmatnya ngaji itu. Ada sampai 20 tahun zikir, dia baru merasakan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub nikah. Maka dibutuhkan kesabaran. Pun di dalam ketaatan kita harus sabar. Di dalam sabar juga kita dituntut di dalam kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabar dengan ujian Allah, maka carilah kan Tuhan selain Allah di dalam hadis qudsi. Falyatlub rabban siwaya. Maka carilah Tuhan selain aku. Artinya apa? Sesuai sabar dengan ujian itu, maka dia cepat tergelincir akidahnya. Nuja sandewah sembahyang menuni lancar rizki busa. Nah itu, ini orang yang maka akan muncul as-sakku ar-raiba di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk bersabar di dalamnya dan berpegang teguhlah kepadanya. Artinya kita dituntut di situ untuk menyerahkan diri secara total, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ridho dengan apa-apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal itu muncul pada saat di dalam diri kita ini sudah ada kesabaran, sifat sabar. Dia mungkin tahu bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lamun tendenara kesabaran. Tiga. Jadi bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Lalu yang ketujuh adalah berdoalah kepadanya dan tunggulah dengan sabar. Nah, lucu kan? Kita memang dianjurkan untuk berdoa. Justru kalau kita tidak berdoa meminta sesuatu kepada Allah, maka kita sombong. Sudah tahu diri kita ini lemah, tidak berdaya, goflah, lalai, pelupa, fakir, lalu kita tidak bermunajat kepada Allah.
ya sudah sombong jadinya. Nah, cuma yang harus ditekankan di sini adalah di dalam kita berdoa itu ya tunggulah dengan sabar. Pada saat Allah belum ngasih, maka bukan berarti doa kita tidak terijabah. Insya Allah terijabah, cuma butuh proses. Atau Allah memberikan sesuatu yang tidak kita minta. Milik teni lagu serta si Allah Subhanahu wa taala selain. Nah, ini temung gerutu. Karena Allah lah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Ini kita. Nah, yang bonten anjurin berdoalah kepadanya dan tunggulah dengan sabar. Sakebalung adalah bersatulah dalam mentaati Allah dan janganlah bercerai-berai. Wajtami'u ala ta'ah wala tatafarraqu. Maka bersatulah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah bercerai-berai. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kita muzakarah, kita mengkaji ilmu agama, ini adalah salah satu bentuk kita sama-sama di dalam ketaatan. Nah, berarti kita sudah terhindar dari perceraian, pecah belah. Kita disatukan dengan satu tujuan, yaitu menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita tuntut itu Allah redha. Nah, kita disatukan dengan pengharapan kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersatulah dalam mentaati Allah, gitu kan. Dan janganlah bercerai-berai. Dan memang orang yang taat kepada Allah itu ya nggak akan mungkin bercerai-berai. Karena dia tahu kalau itu adalah saudara seiman saya. Walaupun tidak dengan seiman, di luar agamanya kita juga harus tetap sayang. Karena emang dia pun, mereka pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, itu. Terkecuali namun tidak yakin bahwa saudara-saudara kita di luar agama kita itu tidak diciptakan oleh Allah. Kan kacau akidah. Tapi toh ternyata kita tetap meyakini bahwa teman-teman saudara-saudara kita di luar agama kita itu tetap mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun harus sayang kepada mereka. Nah, itu. Jadi bersatulah dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah bercerai-berai. Nah, sekesiwa saling mencintailah antar sesama dan jangan saling mendengki. Nah, ini karena perpecahan itu lahir dari sifat dengki. Nah, mana sabar ini kan? Ini seneng kita tetangga semeton ke lancar rezeki, menggerutu gitu. Nah, itu. Maka terjadi perpecahan di situ. Sehingga yang seharusnya adalah kita bersyukur, itu bukti cinta kita terhadap orang lain. Kita bersyukur ada saudara kita, tetangga kita mendapatkan kelebihan. Dia lebihnya diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tuntut ilmu. Kita terbentuk kesempatan oleh Allah untuk tuntut ilmu. Maka cintailah orang yang sudah menuntut ilmu itu, sehingga kita pun kecipratan ilmu. Lagu nanti lamun tentu seneng ojok ustad, ojok tuang guru, ojok ulama, ambet anda mau ilmu, atau itu milih atur-atur dulu. Wah, dia jadi materi dia sesuai bikin mau kesana. Dia mau kebutuhan, nggak bisa. Nah, itu
itu. Jadi saling mencintailah antar sesama, karena dari cinta itu akan lahir keharmonisan, kedamaian, ketenangan di dalam kita bermuamalah. Dan janganlah saling mendengki. Dengki ini memang sangat berbahaya oleh kehidupan bermasyarakat ini. Lalu yang ke-10 adalah hindarkanlah diri dari segala dosa dan noda. Jadi kita benar-benar diminta untuk mujahadah, berjuang, berjihad untuk senantiasa berada di dalam ketaatan, sehingga kita terhindar dari segala dosa dan noda. Artinya ini, tadi di awal sudah dikatakan, ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, patuhilah Allah dan Rasulnya. Nah, rambu-rambu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini adalah ajaran ketaatan. Jadi di setiap gerak aktivitas kita, maka ingatlah Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah meninggal semuanya. Saya mau buktikan kalau diri saya adalah umat Rasulullah SAW. Akhirnya gawe deh. Nah, itu yang disebut hindarkanlah diri dari segala dosa dan noda. Artinya kita emang harus tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari, sehingga kita terhindar dari dosa dan noda. Lalu ke-11 adalah hiasilah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan bahwa sebaik-baik pakaian itu adalah takwa, sebaik-baik pakaian itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kalau mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, maka dia merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui perbuatan saya tidak berani. Atau dalam keadaan kita kepepet, menimele berdua kepeng, saking si butuh kepeng misalkan 100.000, nilangan, nipu, maling, nyopet. Pada saat ajakan-ajakan seperti itu, lalu di situ kita mengatakan bahwa Allah melihat perbuatan saya tidak berani. Maka itulah yang disebut dengan orang yang bertakwa. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua perilakunya. Ia satu parat hiasilah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-12 adalah jangan menjauhkan diri dari Allah dan jangan lupa kepadanya. Ini kita. Jadi orang yang berbuat maksiat itu sebetulnya dia sudah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contoh, dulu Nabi Adam itu pada saat melanggar titah Allah, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin, itu sebetulnya dia sudah menjauh dari Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu dilempar keluar dari surga ke bumi, karena asbabnya adalah melanggar larangan Allah. Maka orang-orang yang melanggar titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sebetulnya sudah menjauhkan diri dari Allah. Sementara Allah ya tetap.
itu. Nah, yang ke-13 adalah janganlah lalai dari bertaubat dan kembali kepadanya. Nah, ini. Jadi sebetulnya tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua manusia itu bersalah. Seperti hadis yang sudah kita bahas dulu. Setiap anak cucu Adam itu adalah bersalah. Tapi sebaik-baik orang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Nah, itu. Jadi Allah ya sudah mematok kita untuk bersalah. Tapi aku juga menginginkan engkau untuk bertaubat dan kembali kepada jalanku. Ya, setebara karena sebaik-baik yang bersalah adalah dia yang bertaubat. Bisa jadi dengan kita ditakdirkan berada di dalam kemaksiatan, lalu Allah memberikan hidayah, justru di situ ketaatan itu muncul. Benar-benar dia merasakan kalau kemaksiatan yang ia lakukan itu adalah kehinaan, kedurjanaan kepada Allah. Lalu dia benar-benar bertobat dan merasakan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik dari orang-orang yang secara zahir dia taat, tapi justru masih ada penyakit-penyakit di dalam kalbunya. Nah, ini. Jadi jangan jadi salah paham. Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbebas dari salah dan dosa, maksum kan. Adapun orang-orang yang berilmu itu adalah mahfuzah, dia terjaga. Begitu dia melakukan kemaksiatan, dia cepat ingat, tahu jalan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak larut di dalam kemaksiatannya. Nah, sehingga ilmu itu cahaya kan. Jadi kalau kita sudah memiliki cahaya itu, kita tahu jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berikut adalah janganlah, yang ke-13, janganlah lalai bertaubat dan kembali kepadanya. Nah, ke-14, janganlah jenuh atau bosan memohon ampun kepada Allah di siang dan malam hari. Nah, arti kita dianjurkan untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap saat. Karena lisan kita mungkin tidak melakukan kesalahan, tapi mata kita penentang tentu gawe kesalahan, lagu kentok. Kentok tendik lagu pikiran. Nah, itu terus makanya kita tidak tahu kapan pertaubatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking tidak tahu, maka ya untuk disuruh kuat-kuat bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya taubat nasuhalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nah, ini jadi ada 14 permasalahan yang luar biasa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Al-Futuh Al-Ghaib risalah kedua niki. Nah, tang ulang ya dengan sekedar terbaca-baca doa. Yang pertama adalah ikutilah dengan ikhlas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, dan janganlah engkau mengubahnya, merumbuk-rumbuk, ngurang-ngurangi. Nah, kan? Lalu yang kedua adalah patuhilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah durhaka kepada mereka. Lalu yang ketiga adalah bertauhid dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah Allah Maha Suci, tidak memiliki sifat tercela. Lalu yang kelima adalah jangan ragu kepada kebenaran Allah. Yang keenam,
bersabarlah dan berpegang teguhlah kepadanya. Yang ketujuh, berdoalah kepadanya dan tunggulah dengan sabar. Lalu yang kedelapan, bersatulah dalam mentaati Allah dan jangan bercerai-berai. Yang kesembilan, saling mencintailah antar sesama dan jangan saling mendengki. Yang kesepuluh, hindarkanlah diri dari segala dosa dan noda. Yang kesebelas, hiasilah diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua-belas, jangan menjauhkan diri dari Allah dan jangan lupa kepadanya. Lupa niki saya emang selalu sering ke napiaran dan jalan lalai gitu kan. Lalu yang ke-13, janganlah lalai bertaubat dan kembali kepadanya. Nah niki kalau kita sampai lalai di dalam bertaubat, ya sudah, maka kita akan terus terjebak di dalam kemaksiatan. Lalu yang terakhir adalah janganlah jenuh, bosan memohon ampun kepada Allah di siang dan malam hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan meridhai kita dengan hikmah-hikmah dari kajian kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.